Apalagi Mm-mm. beberapa emiten big caps yang saya pantau itu ada Inco, ada MDKA itu masih sangat menarik gitu loh. Karena beberapa hari ini masih rutin untuk akumulasi seperti itu. Oke, Makanya oke, 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 kenapa oke. kenapa 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 saya pilih nikel karena China Open itu kalau saya tidak salah ya, itu dia punya sumbangsi kepada nikel itu kan, jadi itu merupakan satu apa, dia punya katalis positif untuk perusahaan nikel seperti itu. Hmm, Uh, oke, karena oke, kok oke. mungkin kalau ditanya kenapa emiten nikel di situ-situ aja kok, ya wajar karena IHSG kita juga tertekan, market kita juga Mm-mm, tertekan. Nah tapi kalau kita mm-mm. melihat bahwa emiten nikel rata-rata tidak bikin new low dan dia masih fokus sideways sideways aja seperti itu. Nah, menurut saya ini bisa menjadi satu uh, pertanda secara teknikal itu menarik gitu. Nah, kalau untuk Oke, kayak misalnya oke. kalau kayak sektor call dan sebagainya, kalau kita cek secara untuk Adaro, ya Adaro juga kita melihat ya hari ini juga kejedot resisten nggak bisa lewat, ya sebenarnya masih berpotensi sampai dividen interimnya dibayarin seperti itu. Masih Mm-mm. ada paling selesainya menurut saya ya mungkin di eh, Desember ini. Nah, untuk tahun depan komoditis kalau China udah benar-benar open itu juga bisa jadi angin segar gitu. Untuk ini ya, apa namanya, untuk batu bara utamanya ya, karena kan kita tahu China banyak membeli batu bara kadar rendah nih sekarang nih katanya dari Indonesia. Ya, betul. Nah ini Berarti kita tinggal dan tinggal cari, uh, tinggal cari ya tinggal cari. batu bara yang mana Iya, ini. iya. Kan Berarti kalau ada bisa ya kan, kan ada. jangan cari emiten yang DMO-nya gede gitu ya. Betul, betul. Cari, cari lah. Ada kok. Ada yang menarik. Iya, iya. Nah, ini menarik. Dan saya juga mungkin mau update sedikit ini dari hasil riset tim riset Sukor dan juga apa yang disebutkan oleh makroekonom kita ya Ahmad Mikael itu menyebutkan kalau tahun depan beneran terjadi reopening ekonomi, tentu demand batu bara ke China akan lebih tinggi gitu ya. Kalau demand batu bara Iya, beneran lebih tinggi, tentu emiten-emiten batu bara akan diuntungkan. Kurang lebih gitu ya. iya. Jadi kita lihat aja nih. Biasanya sih kalau makroekonom kita yang ngomong itu kebanyakan benar. Tapi kita lihat Sudah aja nanti terbukti. ya Sudah gimana. sudah Sudah terbukti. terbukti. Ya, kita tinggal cek aja. Kita Iya, punya iya. technical sesuai nggak dengan analisnya. So far Mm-mm. sih Yang menarik ya. diproyeksi yang diproyeksi teknikal sama Bro Hendy juga sering kejadian sih. Makanya saya pengen tanya dari selain batu bara, tadi kan sempat dibahas yang di capnya ya, PTBA, Adaro, gitu. Nah, Ya. apa kabar nih yang kecil-kecil? Misalnya kayak emiten komoditi yang kecil-kecil kayak Doit misalnya, atau mungkin dari komoditi yang lain, minyak dan CPO, itu udah kurang menarik ya? Untuk minyak malah menurut saya masih oke ya, not bad ya. Apalagi salah Mm-mm. satunya untuk Medco dan Akra itu menurut saya ini masih menarik banget ya kan, karena ini udah di strong support untuk Akranya gitu. Iya. Jadi kalau Oh, untuk Akra. oil juga rata-rata juga udah mulai naik toh. Mm-mm. Oke, oke, oke. Ya ini Ini berarti masih untuk oke. oil menarik ya. Oil masih menarik untuk CPO, berarti itu juga menarik. Emiten-emitennya CPO, itu berarti sorry, kayak sorry Ali. CPO. Uh-uh. Kalau CPO saya di highlight kalau CPO itu nggak semua bagus. Ya, CPO itu nggak semua bagus. Oke. Kalau di view saya, Mm-mm. Ali oke, menarik itu lagi di strong support. Cuman ada yang lebih menarik itu salah satunya DSNG. Kalau menurut saya lebih menarik karena Oh, dia lagi di strong support, ya itu satu di satu strong support dan
dia belum bikin new low. Nah, Mm-mm. dari sekian banyak CPO yang sudah bikin new high itu cuma DSNG. Kemarin sempat di tanggal 8 bulan 12 ya, itu naik sampai 650 gitu. Mm-mm. Oh, Nah, jadi oh. jadi menurut saya untuk CPO kita nggak bisa sembarangan pilih. Jadi mesti kita pilih-pilih yang ada bikin new high, kemudian katalisnya oke, seperti itu. Mm-mm. Nah, ini ada yang nanya, TBLA gimana katanya? Menarik nggak sih ini Bentar ya, kalau kita bahas ke TBLA? bentar ya. Turun terus nih, iya toh. Lagi disupport sih sebenarnya, cuman eh, kalau ini masuk berarti pure spekulasi. Kalau saya sih enggak ya. Kalau untuk TBLA kayaknya saya enggak. Masih menarik itu tuh. Ada satu yang sebut Antam itu masih lebih menarik. Sorry, nggak ada suara kok. Oke, sorry. Antam dan Inco ya terkait dengan nikel-nikel, benar ya bro ya? Nah, Pak, ya gini sih. Kalau saya disuruh pilih, Antam mungkin kita trading aja. Ah, Kalau ah. Info, kebetulan saya lagi sertifikasi WPPE. Jadi yang saya riset kemarin itu Info sama MDKA. Jadi I know, setidaknya saya tahu lah lebih dari Mm-mm. 50% isinya gitu loh. Ah, Why ah. I choose mereka berdua daripada Antam? Karena satu, Antam itu masih BUMN ya, BUMN. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kadang ada kepentingan-kepentingan yang bisa dibilang bukan untuk perusahaan Mm-mm. gitu. Oh, Nah, oke nah oke. kalau untuk Harum, Harum masih ada Iya nih. call-nya. Harum masih ada call-nya. Jadi menurutnya kalau Harum itu jadi mesti dilihat katalis apa yang lagi bermain sekarang. Apakah call-nya Mm-mm. atau nikelnya gitu loh. Mm-mm. Hmm. Oh, lebih ke coal-nya atau nikelnya ya kalau Iya, untuk Harum karena Energi. betul, karena beberapa emiten kita itu kan memang tersektor misalnya energi, ada subnya lagi Mm-mm. kan. Nah, tapi subnya itu masih ada sub AA-nya gitu loh. Nah, itu yang Mm-mm. mesti kita perhatiin. Itu ada beberapa emiten yang masih hybrid Mm-mm. gitu. Oh, oke oke Hmm, oke. Nah, ini ada yang mencoba membandingkan hmm. MDKA gimana katanya sama Indi gitu. Indi kan sebenarnya ke call ya, tapi udah akhir-akhir ini udah mulai merambat ke dia punya kendaraan listrik. Tapi IT Indi kita coba cek secara teknikal, hmm, ya masih sideways aja sih. Kalau saya sih belum. Kalau untuk Indi saya masih belum gitu. Eh, kok tahun Oh iya ya. Sorry tadi ke-mute. Jadi soalnya kita ngelihat ini pergerakannya masih sideways gitu ya. Jadi ya biasanya kalau kondisi kayak gini investornya wait and see dulu, wait mau and see. naik atau mau turun Ah, gitu ah, ya. saya lebih wait and see. Apalagi beberapa indikator juga mulai menunjukkan pelemahan. Saya masih wait and Mm-mm. see sih gitu. Oke oke oke. Ini ada yang komen tentang Antam nih. Antam laba naik banyak, harusnya bagus gitu. Berarti kalau asumsinya kayak gini, dia masih bisa naik lagi dong ya? Kalau Antam itu kalau aku melihat secara teknikal, dia berpotensi membentuk satu pattern bullish namanya DAM, di mana neckline-nya itu ada di sekitar 2050 sampai 2100. Nah, kalau itu bisa lewat baru enak gitu loh. Nah, hari ini juga kenaikan juga volumenya not so big ya, tidak terlalu gede, tapi ada volume which is menarik sebenarnya kalau kalau kita melihat karena Antam ini sendiri kemarin tertahan terus di strong support di 1915 gitu.
gitu. Oke, berarti untuk Antam tunggu dulu level 2050-nya ya. Mantap. Nah, Iya, ini pilihannya dua antara katanya, pilihannya uh, dua. Kalau untuk Antam, pilihannya dua antara tunggu dia breakout atau ketika dia turun ke supportnya. Supportnya itu sekarang kan berarti 2000, ya kan? Nah, itu berarti tinggal divalidasi aja 2000-nya. Kalau 2000-nya kuat, ya udah, kita tinggal spek buy aja seperti itu. mantap, mantap. Nah, ini kita harus ngider-ngider, muter-muter nih, bro. Dari Antam, saya pengen tanya pertimbangannya khusus untuk emiten emas. Misalnya kayak Hmm. MDKA, Hmm. PSAB, dan sekarang ada yang lagi hot juga, lumayan hot, itu Apa? BRMS. Gitu. Hmm. Nah, view-nya seperti apa nih? Karena kan kalau kita lihat memang banyak yang bilang dengan Amerika Serikat menaikkan suku bunga plus masih cetak uang, tentu investor banyak yang jadi takut gitu kan. Banyak yang jadi tidak percaya sama dolar jadinya. Nah, kalau nggak percaya dolar Hmm. kan Hmm. Hmm. pilihnya apa? Pasti emas, Ya. apalagi ada potensi Hmm. resesi ke depannya. Nah, Betul. untuk emiten-emiten yang terkait emas ini seperti apa view-nya, bro? Emiten emas menarik ya. Apalagi tadi yang Bro si Ko Daniel sebut itu BRMS salah satunya. Nah itu retest ke supportnya itu di 165 dan hari ini reject dan close di atas 170 lagi. Nah which is ini merupakan satu sign yang baik. Kemarin memang BRMS ada di tabel saya, cuman karena dia close di bawah 170, saya consider untuk keluarin dulu. Nah hari ini dia naik lagi, berarti kita baru bisa spekulasi buy lagi karena BRMS sendiri ini masih dalam fase sideway dan sideway-nya bagus karena volumenya kecil gitu. Iya, iya. Ini yang jadi pertimbangan ya. Iya, Dia koreksi volumenya kecil, berarti iya. memang nggak semuanya jualan. Wah, ada Om Ben Iya, nih. Halo, Om Om Ben. Ben. Halo Om Kapan-kapan Ben. kita harus IG live lagi nih. Asik. Oke, Bro Randy. Dari emiten-emiten emas, nanti untuk detailnya rekan-rekan Cuan Troopers harus tanya langsung secara detail dengan cara bergabung menjadi tim Hendy Santoso ya. Iya. Melalui ifom.sukorsekuritas.com dan juga pakai referral Susilawati 2 Susilawati akan dua. langsung nih Langsung dapat dibantu oleh dapat Bro Hendy. dapat Ah, dapat jimat dapat jimat dapat jitunya. jimat cuan ya kalau saya Iya, bilang ya. jimat cuan. Iya, jimat cuan. Oke, Bro Hendy, dari emiten komoditi kita kan banyak bahas tentang komoditi. Gimana nih untuk Hmm. emiten-emiten yang masih ada di big cap soalnya supaya relate dengan tema kita ya kekuatan rebound. Biasanya kan reboundnya IHSG itu ditahan oleh emiten-emiten LQ45 gitu ya. IDX 30 which is ya top 10 big caps. Di mana kita masih ngelihat loh ada emiten-emiten consumer di sana. Hmm. Nah, ini gimana nih menurut Bro Hendy sama emiten consumer? Saya ngeliat Consumer, ICBP masuk lagi tuh iya, di iya, 10 besar. iya. ICBP sangat sangat menarik sih kalau menurut saya ya karena kita sudah masuk kalau kita udah masuk dari 8 ribuan sebenarnya. Nah, ini termasuk kalau orang yang cukup sabar sebenarnya udah profitnya udah lumayan dan udah kena resisten juga sebenarnya. Nah, untuk consumer sendiri saya masih uh, pede lah untuk consumer seperti itu. Nah, untuk ICBP, INDF, UNVR sama ada beberapa consumer emiten kecil yang saya tidak bisa sebutin, kalian coba perhatiin aja gitu. Karena jatuhnya saya nggak mau nanti kalau jatuhnya malah pom-pom karena dia terlalu tipis gitu kan. Kalau saya sebut CBP Iya, kan ya ya kan nggak masalah gitu kan. paham. Karena udah big cap ya. Ini biasa nih yang jadi Iya, sasaran. Nanti kita dikira pom-pom. Padahal sebenarnya disclaimer on makanya. ya, Bro ya. Iya, Keputusan makanya beli atau kita jual itu kita kembalikan lagi kepada betul. Cuan Troopers. Kita itu sebenarnya cuma menganalisis, membantu teman-teman menganalisis secara Iya, funda, secara flow, secara teknikal. Nah, uh, uh, keputusan membeli ya tetap kembali ke kalian masing-masing gitu loh. betul. Dan juga kan kita itu menjalani kok gitu ya, menjalani apa yang Mm-mm. kita yakini dalam arti kalau kita analisis ini bagus, kita bilang masuk ya kita juga sendiri masuk gitu ya, bro ya. Betul, betul, betul.
Nah, ini ada yang nanya nih, ikut Susilawati 2 minimal deposit berapa ya, Om Hendy? Hmm. Nah, mau dibahas di sini atau DM langsung nih, Bro? Silakan. DM aja, nanti DM aja, nanti DM Oke, aja. DM Nanti aja. saya yang balas, nanti saya yang balas. Nah, Mm-mm, mantap. Iya, jadi DM sekalian ini tanya rekomendasi ya. nih. Oke, oke. Nah, eh, Bro Hendy, UNVR, Mayora katanya itu masih bagus. MAPI, LPPF gimana? Ada ACES juga, ada Ma- ERA. Itu MAPI, gimana tuh? Ini menarik nih. kalau kalau MAPI saya sudah masuk dari 1.000. Nah, saya kena trading stop. Waktu itu di sekitar 1.300, habis itu saya masuk lagi, saya udah keluar di 1.500, which itu sudah capai target secara teknikal menurut saya. Nah, sekarang memang biarin dia koreksi dulu, ya kan? Soalnya MAPI juga udah all time high ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk era, untuk Aces yang terus bikin new low, saya sih masih belum belum untuk melirik ya, seperti itu. Apalagi kalau kita melihat next year sebenarnya lebih suffer itu yang emiten-emiten retail. Karena suku bunganya mulai naik, berarti tingkat belanja dari masyarakat itu kemungkinan besar pasti akan turun untuk retail gitu loh. Iya, 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 iya. Tapi, nah ini kebetulan Bro Hendy bahas tentang itu nih ya. Tapi apakah akan terjadi seperti itu nih, Bro? Soalnya kayaknya di akhir-akhir tahun ini, gue tuh ngelihatnya rada anomali gitu ya. Suku bunga dinaikin, banyak yang teriak-teriak resesi dalam negeri, tapi mereka di satu sisi tetap belanja gitu. Gini, gini, Mall gini, gini, jadi makin gini. rame Kita, gitu. ah, betul, betul, betul. Aku juga melihat itu. Secara Iya, teoritikal, seperti yang tadi saya bilang. Tapi praktikal, kita melihat bahwa kita sudah lockdown sejak 2000. Orang menahan daya belanja dia, gitu loh. Nah, sekarang karena sudah open lockdown, orang sudah mulai bisa beraktivitas seperti normal dan ada perubahan generasi kalau saya melihat. Kayak contoh kayak misalnya untuk generasi kayak saya itu sudah mulai cari rumah, beli rumah, ya kan, mulai mungkin untuk eh, beli gadget dan sebagainya. Menurut saya untuk untuk konsumsi sebenarnya menurut saya masih oke gitu loh untuk konsumsi ya, untuk yang kebutuhan primer seperti itu.